berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau kumpulkan kami melalui Zoom ini Tuhan dengan saudara-saudara kami, walaupun kami di tempat yang berjauhan, tetapi Engkau sudah kumpulkan lewat Zoom. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu, untuk pujian penyembahan yang telah dinaikkan, dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Ajar kami kebenaran firman-Mu sehingga kami di dalam hidup semakin bijaksana, kami dapat menjadi pelaku firman, dan hidup kami Tuhan dapat menyukakan hati-Mu. Kami mau Tuhan memiliki hidup sesuai dengan standar firman dan memiliki hikmat-hikmat sesuai dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami persilakan Kau berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih Pastor Tri. Pastor Tri itu yang itu ya? Shalom, ya. Betul ya? Yang itu. Ya, waktu itu, ya. Yang waktu itu. Waktu itu, ya. Saya dari dulu nyari ini Pak Pastor Tri itu yang mana ya? Saya nyari mau tanya di grup kan nggak enak, tapi langsung kayak ini Pastor Tri itu deh. Oke, terima kasih Pastor. Ya, shalom, shalom. Akhirnya ketemu. Juga shalom semuanya yang belum kenal saya, nama saya Deborah Kristanto, saya dari Indonesia, sekarang masih tinggal di New York. Tapi sebentar lagi juga pasti pulang Indonesia. Amin, amin. Amin ya Pastor. Gimana pun tetap kepengen pulang ke Indonesia ya, walaupun kita di negara lain tetap hati ini mau pulang Indonesia. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menjaga mulut ya. Saya tidak sedang bicara tentang mulut kita jangan bicara negatif, enggak, tetapi seringkali kita harus tahu ya, banyak sekali orang Kristen itu punya masalah di dalam kehidupannya, jatuh bangun itu bukan karena kurang berdoa. Jadi, tetapi karena ada banyak hal yang ada di dalam kehidupan kita karena kita nggak mengerti. Makanya saya seringkali kalau khotbah saya sampaikan bahwa kita itu di dalam hidup kan nggak cuma modal doa, sama dengan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita itu, kita kan sering kalau ngomong itu, orang Kristen kan terlalu ngeroh ya, terlalu rohani gitu loh. Kita itu perlindungan Tuhan itu ada di tangan Tuhan. Itu betul, tapi nggak lengkap. Karena Alkitab berkata, pengetahuan dan hikmat itu akan menjadi penjagamu, akan menjadi benteng, akan menjadi pelindung dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu tentang firman Tuhan, akhirnya kita itu menjadi orang yang bijaksana. Karena kita itu mempelajari segala sesuatu itu seperti yang Tuhan ajarkan, tidak mereka-reka sesuai dengan pikiran kita sendiri sehingga kita salah paham. Kayak contohnya, sedikit-sedikit kalau kita ngomong peperangan rohani, kita langsung ngomong, Tuhan yang berperang ganti kita. Itu betul, tapi masih 50% kebenaran. Karena ayat yang lain berkata, kita yang berperang, Tuhan yang memberikan kemenangan. Jadi, karena hal-hal inilah, hal-hal sepele membuat kita itu jatuh bangun. Karena salah paham. Makanya kita harus mengerti Tuhan dan firman-Nya dengan utuh. Salah satu contoh hal-hal yang membuat kita itu jatuh bangun seringkali bukan karena setan, tetapi karena kita ini yang nggak mengerti. Contoh, kita ini seringkali jatuh bangun karena tidak menguasai pikiran, tidak menguasai hati, tidak ada penguasaan diri, tidak menjaga keinginan, tidak bisa menguasai nafsu, dan sebagainya. Itu membuat kita jatuh bangun. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tidak segala sesuatu kita itu harus terbuka. Tidak segala sesuatu itu kita harus obral. Jangan menjadi orang itu obral, terlalu terbuka untuk segala sesuatu. Saudara, kalau kita ini terlalu terbuka, menceritakan segala hal dalam kehidupan kita, nggak ada yang kita sembunyikan. Maksudnya gini loh, kita harus tahu hal-hal yang privacy. Apalagi kalau kita sudah menikah. Kita apa saja kita ceritakan, yang terjadi di kamar kita ceritakan, yang kita terjadi di rumah tangga kita ceritakan. Itu seperti kita punya rumah tapi tanpa tembok.
Sehingga semua orang bisa melihat dengan jelas apa yang ada di rumah kita tanpa harus masuk ke rumah kita. Dia sudah tahu. Bahkan banyak orang itu akan tahu siapa kita dan yang tersembunyi di hati kita yang terdalam. Bukan karena mereka itu sakti, tetapi kita terlalu mengobrol segala sesuatu yang tidak penting. Yang tidak perlu kita obrol. Makanya saya pernah khotbah ya. Salah satu alasan kenapa Tuhan itu memilih Maria dan Yusuf menjadi alat di tangannya untuk menjadi nanti yang menjadi orang tuanya Yesus. Pertama yang dipilih adalah Maria karena dia yang akan mengandung Yusuf. Banyak yang berkata karena Yusuf itu, ya Maria itu perawan. Kalau cari perawan zaman itu terlalu gampang. Mencari yang nggak perawan susah karena mereka semuanya kalau sampai ada yang nggak perawan langsung hilang karena mati dirajam batu. Kalau zaman sekarang justru kebalikannya, cari yang perawan yang susah. Kalau zaman ini Tuhan katakan Tuhan memilih Maria karena perawan, masuk akal. Kalau zaman dulu untuk cari perawan gampang. Yang kedua karena dia keturunan Daud, betul. Tetapi yang paling penting adalah karena Maria itu bisa menjaga mulutnya. Dia tahu mana yang rahasia. Dia tahu mana yang boleh dibuka. Kalau kita mengerti hal ini, makanya dikatakan iblis itu tidak bisa membaca apa yang dipikirkan dan yang di hati. Tetapi dia bisa mengerti apa yang di hatimu kalau kita ngobrol, banyak ngomong. Makanya Alkitab berkata banyak bicara, banyak salahnya. Dan itu saya mulai menyadari hal ini. Dulu saya kan orangnya sanguin ya. Sanguin itu orangnya suka berbicara. Tidak ada yang saya sembunyikan, segala sesuatu saya akan ngomong. Kalau ada yang tanya tentang saya, tidak ada yang sembunyikan. Siapa yang mereka tanya tentang saya akan ceritakan. Bagi saya nggak perlu ada yang saya rahasiakan. Ternyata semakin ke sini Tuhan semakin ajar bahwa untuk kita itu memiliki kehidupan yang kuat, harus tahu mana yang harus disimpan, mana yang harus dibongkar, mana yang harus diceritakan. Karena tidak semuanya boleh diceritakan. Maria itu dikatakan di dalam Alkitab, dia itu menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Kalau dia ada pergumulan, bahkan dia pada waktu tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dia diam saja. Waktu dia ketemu dengan malaikat dan dikatakan dia mengandung, dan anaknya nanti akan disebut Immanuel, dan dia harus menamai dia Yesus, dan dia tahu persis dia itu adalah Mesias. Tidak ada satupun yang dia bilangin termasuk tunangannya. Dia diam. Termasuk keluarganya tidak ada yang tahu. Saudara harus tahu pada waktu Maria, ini kan kemarin Natal ya, jadi masih membahas Maria. Jangan membayangkan begini ya, pada waktu Maria mengiyakan untuk mengandung bayi Yesus, padahal waktu itu dia belum bersetubuh, belum menikah, masih bertunangan, itu resikonya sangat besar. Bukan hanya dia bisa dirajam batu. Kalau dia sendirian, kalau kita hidup sendiri ya, nggak ada keluarga, nggak ada orang tua, kita dirajam batu karena kita punya iman mungkin gampang. Makanya Paulus berkata, waktu dia lagi bergairahnya melayani Tuhan, dia nggak mau menikah karena kalau toh dibunuh nggak ada yang nangisi. Dia nggak usah mikirin anak, istri, nggak perlu. Tapi Maria pada waktu dia mau mengiyakan, itu sebenarnya dia harus meletakkan dirinya, meletakkan orang tuanya, meletakkan keluarganya, semuanya di atas mezbah. Yang artinya semuanya dikorbankan. Karena kalau sampai semua orang tahu dia mengandung sebelum di luar pernikahan, dia pasti nggak cuma dirajam, namanya cemar. Orang tuanya juga cemar, akan berkata, oh anaknya kayaknya itu aja kayaknya suci, ternyata orang tuanya nggak bisa mendidik anak, banyak hal. Jadi
Kalau dia berkata iya, itu artinya banyak yang harus dia taruh di atas mezbah. Tetapi yang kita tahu, dia memang takut akan Tuhan dan taat. Tetapi yang paling menarik hati Tuhan, dia tahu mana yang harus disimpan. Mungkin sebagian pernah ada mendengar khotbah saya. Di dalam peperangan rohani, kita ini kan dalam peperangan rohani ya. Salah satunya, saudara harus tahu menjaga mulut. Karena iblis itu, kita kan sering begini. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging. Jadi yang kita lawan itu bukan manusia, tetapi melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara dan sebagainya. Betul kan? Tetapi seringkali kita tidak waspada bahwa iblis memakai manusia untuk menyerang kita. Makanya kenapa Tuhan perlu memilih Maria. Saya nggak perlu buka ayatnya. Kalau buka ayatnya banyak sekali, saudara. Saya kalau ngajar soalnya selalu ayatnya banyak. Maria itu, iblis itu banyak tahu tapi tidak mau tahu. Salah satunya kalau Maria pada waktu itu menceritakan kepada keluarganya, saya mengandung dari Roh Kudus, satu orang tuanya nggak percaya. Terus cerita kepada Yusuf misalnya, terus kemudian misalnya dia menceritakan kepada orang lain nyebar. Iblis jadi tahu, Mesias ini lahir pada ibunya siapa. Sehingga dia mau membunuhnya, supaya bayinya juga terbunuh. Sama dengan waktu Musa lahir. Kenapa orang tua Musa yang dipilih? Mereka bisa menjaga mulutnya. Bahkan Miriam, waktu ketemu dengan istrinya Firaun, waktu dia mengangkat bayi Musa, dia waktu itu butuh orang yang bisa menyusui. Kan waktu itu Miriam itu selalu mengikuti tempat gala-gala, tempatnya si keranjangnya untuk menaruh Musa ya kan, terus kemudian ditemukan oleh putrinya Firaun. Waktu itu Miriam masih kecil, dia bisa aja gini, loh adikku, bisa keceplos kan? Dia nggak keceplos. Dia tahu bagaimana menyimpannya. Dan dia hanya berkata, saya bisa mencarikan seorang perempuan Ibrani yang bisa menyusui dia. Padahal perempuan Ibrani itu adalah ibunya sendiri. Karena di dalam hidup, tidak semua harus dibuka. Kalau waktu itu dibuka, iblis itu tahu akan ada juru selamat. Juru selamat maksudnya yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi dia tidak pernah tahu siapa orangnya. Makanya segala sesuatu seringkali dibuka, baru dibuka pada waktunya. Yusuf itu juga demikian. Yusuf yang menikahi Maria dikatakan waktu dia tahu bahwa Maria mengandung, dikatakan dia akan menceraikannya diam-diam. Jadi di situ menunjukkan dia ini juga orang yang bisa menjaga mulutnya. Waktu tahu Maria mengandung, dia tidak langsung ngomong ke teman-temannya. Dia ternyata pengkhianat, dia ternyata perempuan yang nggak benar. Padahal aku nggak pernah nidurin dia, ternyata dia hamil. Bisa heboh semua orang Israel. Tetapi dia bisa menjaga mulutnya, dikatakan dia akan menceraikannya diam-diam karena dia tidak mau membuka aibnya. Makanya Tuhan pilih mereka berdua. Karena ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Seringkali gagal karena kita bocor mulut. Firman Tuhan berkata begini. Nah, saya bukaan kan ayat aja ya. Saudara harus tahu ya. Kita pernah mendapatkan penglihatan. Orang yang di dalam Tuhan itu ada tudung kan. Kayak mangkok kaca itu kan. Apa yang kita ngomong kepada Tuhan, kita berdoa, iblis itu nggak bisa dengar, saudara. Karena kita di dalam mangkok kaca.
Tetapi waktu kita ngomong tentang apa yang menjadi pergumulan kita jatuh cinta sama siapa, dan sebagainya, ngomong kepada orang yang tidak di dalam Tuhan, tidak di dalam tudung Tuhan, maka kita sebenarnya sedang membocorkan, dan orang itu menceritakan pada orang lain, sehingga orang lain itu mengetahuinya. Ini di penglihatannya, di penglihatan. Sebentar, kok bunyi kelintung-kelintung itu apa ya? Ada yang Nggak tahu masuk. ya. Oke. Jadi, saya buka dulu ayatnya. Saya lompat-lompat ayatnya biar cepat. Karena ayatnya banyak sekali. Nah ini ya, contoh ya, untuk membuktikan Maria itu orang yang bisa menjaga mulut pertama. Di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 18. Hari ini telah lahir bagimu, ini para gembala ya, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka, dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria itu selalu kalau ada apa-apa itu nggak langsung bicara. Makanya saya waktu itu cerita begini, kalau saya yang jadi Maria, waktu para gembala itu datang dan mereka cerita, oh tadi ketemu malaikat. Malaikat itu ngomong telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, yaitu Kristus Tuhan dan sebagainya misalnya. Saya akan ngomong, lu memang iya. Wong saya waktu mengandung itu, sebelum mengandung malaikat yang ngomong sama saya, bahwa anakku ini adalah seorang anak Allah. Dia nanti disebut Immanuel, dia harus dinamakan Yesus, dan sebagainya. Saya akan banyak bicara. Tetapi kenapa penting bagi Tuhan seseorang yang bisa menjaga mulutnya? Karena ada hal-hal yang belum waktunya dibuka. Saudara harus tahu, antara surga, kita ini kan hidup itu di bumi, tetapi ada sebuah 3 kerajaan. Kerajaan dunia, kerajaan Allah, dan kerajaan iblis. Kalau kerajaan dunia nggak perlu dibicarain, dia hanya tunduk kepada di mana dia menyembah. Kerajaan iblis itu dan kerajaan Allah selalu peperangan rohani. Dia selalu ingin yang menjadi rancangan Allah, apa yang menjadi rancangan Allah dan ingin menggagalkannya. Itu sebabnya ada hal-hal yang belum boleh dibuka. Contoh Daniel. Daniel itu waktu mendapatkan pewahyuan tentang akhir zaman, Tuhan berkata kepada Daniel, supaya apa yang dia telah saksikan harus dia simpan dan dimeteraikan sampai pada waktunya baru dibuka. Kenapa? Iblis itu nggak bisa menghancurkan rancangan Tuhan. Tapi iblis bisa menghancurkan rancangan Tuhan dalam hidupmu lewat
kamu sendiri. Contoh, pada waktu Simson diurapi Tuhan dengan luar biasa. Tuhan tidak pernah punya rencana urapannya diambil. Iblis itu tidak bisa menghancurkan rancangan Tuhan atas hidup Samson. Tetapi iblis bisa menggagalkan supaya Simson tidak mencapai apa yang menjadi rancangan Tuhan. Nggak nyampe dengan menggagalkan lewat Simson sendiri. Dengan cara apa? Simson tidak menjaga hal yang seharusnya dirahasiakan. Kan semua udah tahu ya, nggak usah buka ayatnya ya. Pada waktu itu, Simson sudah dibilang, kekuatan perjanjian Tuhan dengan dia untuk urapannya adalah di rambutnya. Kalau rambutnya dipotong, perjanjiannya selesai. Waktu rambutnya dipotong, kekuatan dan urapannya pergi. Siapakah yang menggagalkan? Gini ya, Tuhan itu punya rencana dalam hidup saudara. Sampai garis akhir. Tidak ada yang bisa membatalkan dan menggagalkan. Tapi iblis bisa menghadang supaya saudara nggak nyampe sana. Kenapa? Supaya saudara kecewa kepada Tuhan. Simson cerita kepada istrinya, padahal dia sudah tahu istrinya itu kekanak-kanakan. Dia cerita bahwa kekuatannya ada di rambutnya. Akibatnya, setelah dia ceritakan, maka urapannya pergi. Ada banyak hal yang sepele terjadi dalam hidup kita. Kita punya banyak masalah. Seringkali bukan setan. Bukan Tuhan izinkan. Tetapi kita yang bodoh. Kita yang mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Pada waktu Yusuf mendapatkan mimpi. Saya anggap semua suka baca Alkitab. Waktu dia cerita kepada bapaknya, yaitu Yakub. Yakub dikatakan menyimpannya dalam hati. Tapi Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya yang kekanak-kanakan. Sejak itu, masalah mengejar dia. Karena ada hal-hal yang seharusnya belum waktunya dibuka. Ada yang bertanya, bukankah itu juga menjadi rancangan Tuhan? Belum tentu. Tuhan itu kalau membuat rancangan dalam hidup kita, memproses kita, tidak perlu membuat orang lain berpahit hati. Orang pahit itu ya karena dia sendiri, bukan rancangan Tuhan membuat saudara-saudara Yusuf itu pahit. Tetapi karena dia menceritakan, sejak itu dia dibuang. Tetapi Tuhan bisa membalikkan keadaan. Saya pernah ada temannya. Teman saya itu mau buka kafe. Dia sudah mendapatkan tempat yang sangat cocok untuk dia buka kafe. Dia lihat tempatnya cocok. Dia sudah rencanakan nanti ini diginikan, hiasannya di sini, apa saja yang dijual. Semuanya sudah dia rancang dengan matang. Cuma dia lagi menunggu deal dengan pemiliknya untuk dia bisa sewa itu. Tetapi karena dia dananya kurang, dia masih tawar-menawar. Dia ceritakan ke sebanyak teman-temannya ide-idenya yang begitu brilian. Agak lama, tiba-tiba temannya menyewa tempat itu, mendahului dia, dan dia menjual semua yang dia punya ide, semua dia lakukan di restoran itu, di kafe itu. Anak ini menjadi sangat kecewa, dan dia ngomong bahwa ini peperangan rohani. Saya katakan bukan peperangan rohani. Tetapi karena kamu yang tidak bijaksana. Makanya Alkitab berkata,
hendaklah kamu cerdik dan tulus. Cerdik itu ngerti. Cerdik itu gini loh, bisa berpikir, kamu bukan orang jahat, tetapi kamu bisa berpikir, kalau saya jadi orang jahat, kira-kira nih, apa yang akan saya lakukan? Sehingga saudara bisa waspada kayak polisi itu loh. Gimana polisi bisa nangkep dan mencari penjahat? Ketemu. Karena dia harus berpikir seperti penjahat. Dia berpikir begini, kalau aku jadi penjahatnya setelah ngerampok, pasti saya akan sembunyi. Kira-kira sembunyinya kalau aku jadi dia, sembunyinya kira-kira di mana? Dia kira-kira cari makan di mana? Siapa yang kira-kira dia cari? Kita juga gitu. Kalau saya cerita ini, kira-kira semua orang yang mendengar, apakah bisa dipercaya? Masalah dia bukan karena dia masa peperangan rohani, tetapi karena Tuhan itu sudah mengajar. Makanya Alkitab berkata, penguasaan diri. Penguasaan diri artinya tahu kapan stop untuk bicara. Banyak orang Kristen bermasalah hanya gara-gara tidak bisa menjaga mulutnya. Dia tidak tahu mana yang harus disimpan, mana yang harus diobral. Kayak dulu ada seseorang, dia punya perusahaan gede. Dia punya sahabat, tidak punya modal, nggak punya kerjaan. Karena dia mengasihi anak Tuhan nih, dia angkat dia jadikan wakilnya. Dia kasih tahu semua rahasia perusahaan. Sampai dia kasih tahu semua. Dia waktu itu kan membuat pewarnaan baju, kain. Dia kasih tahu semuanya, bahan-bahannya itu dari mana. Padahal dia itu terkenal pewarnaan baju terbaik di Indonesia. Dia pewarnaannya, kemudian dia kasih tahu campurannya, semuanya dia buka. Keuangannya tidak ada yang dia rahasiakan. Tulus kan? Tapi setelah itu, saya mendengarnya di Solusi, saudara. Sorry, saya batuk. Kemudian temannya ini mematenkan, dia buat sendiri, keluar dari perusahaannya dia buat sendiri, dia patenkan. Kebetulan dia tahu kalau temannya ini nggak mematenkan perusahaannya, usahanya. Dia patenkan sehingga kemudian orang ini harus menutup usahanya dan di pemerintah memutuskan dia harus kasih didenda untuk dikasih kepada temannya yang tadi nggak punya modal. Karena dianggap dia yang mencuri hak paten dia. Bangkrut. Siapa yang salah? Setan? Bukankah saya tulus? Alkitab mengajar saudara, bukan cuma tulus, tapi cerdik. Cerdik itu ngerti, waspada. Makanya di Alkitab itu selalu orang-orang yang selamat, orang yang bisa jaga mulut. Daniel, saudara tidak pernah menemukan masalah dalam hidupnya. Dia orang yang bisa jaga mulut. Demikian juga Yusuf. Tapi Petrus selalu tersandung-sandung. Dia itu orang itu bocor. Makanya di Alkitab itu kan orang Kristen banyak yang salah. Di dalam Yakobus, di sini ada, saya tulis nggak ya di PowerPoint? Oh ya ada. Ini banyak orang yang salah ngerti. Di dalam Yakobus berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada yang mengajar gini, kalau kamu punya ikatan dosa, ceritakan di mana-mana kamu ceritakan. Nanti kamu pulih. Enggak, saudara. Kalau kamu dewasa, kamu terus ceritakan, saudara bisa pulih. Tapi kalau saudara nggak dewasa, waktu kamu selalu ceritakan dan orang ngomongin kamu, orang kemudian gosipin kamu
kamu tambah hancur. Karena kamu menjadi kecewa. Kamu menjadi benci. Kamu kemudian benci orang banyak dan membenci dirimu sendiri. Kemudian kamu kecewa dengan gereja, kecewa dengan Tuhan. Tidak semuanya harus dibuka. Tapi harus kamu ceritakan kalau kamu punya ikatan kepada orang tadi dikatakan supaya kamu saling mendoakan. Ini nggak bicara pendoa syafaat, tapi orang yang dewasa. Yang bisa berdiri bersama-sama dengan kamu. Mendoakan kamu, menopang kamu. Orang yang juga punya beban untuk mengeluarkan kamu dari persoalanmu. Setelah menang, baru ceritakan sebagai kesaksian. Sehingga banyak orang melihat kalau dia aja bisa menang dari ikatannya. Aku berarti bisa. Iblis itu suka menipu. Dengan kita tuh ngobrol, terbuka. Itu kan ketulusan, keterbukaan. Loh, Alkitab nggak ngajar begitu kok. Kamu harus terbuka. Tapi kepada orang yang dewasa. Contoh, waktu Maria mengandung, dia tidak cerita kepada siapapun. Orang yang dia datangi adalah Elisabet. Elisabet itu orangnya kayak gimana? Kita baca ayatnya. Elisabet baru yang dia datangi. Katakan begini. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dikatakan dua orang ini adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dan mereka melakukan firman Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya, dewasa karakter, dewasa rohani, mulutnya bisa dipercaya. Kepada orang inilah Maria datang. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anaknya di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah semua rahimmu, buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi, yang dia datangi adalah Elisabet. Sehingga hanya Elisabet dan Yohanes yang tahu. Maria mengandung saat itu karena dari Roh Kudus. Ini yang orang Kristen seringkali nggak tahu. Karena cuma taunya yang penting saya sudah berdoa, Tuhan lindungi. Saudara, kalau semuanya doa dan Tuhan lindungi. Kalau sekarang saya minta perlindungan Tuhan atas rumah saya, tapi rumah saya sekarang saya buka semuanya. Sementara di New York ini banyak orang hitamnya. Orang hitam kebanyakan kriminal, saudara. Enggak semuanya ya, kebanyakan kriminal karena mereka orang-orang yang terkenal malas bekerja. Sementara orang Asia suka bekerja. Saya buka semua. Kira-kira maling masuk enggak? Kenapa enggak Tuhan lindungi? Karena Tuhan tidak mau punya anak-anak yang goblok. Sebentar, lupa untuk masuk tabelnya. Tuhan itu tidak mau melahirkan anak-anak yang bodoh. Kalau Tuhan itu cerdas, maka saudara juga harus cerdas. Kenapa enggak semuanya Tuhan yang bekerja melindungi kita? Bongkar aja rumahnya, nggak usah tembok. Jendela-jendela bongkar aja. Kalau punya emas-emasan taruh aja di luar. Toh aku yang berdoa. Kenapa enggak Tuhan jaga untuk hal yang demikian? Satu, supaya Tuhan tidak melahirkan anak goblok. Kedua, saudara sudah dikasih otak. Kalau tidak perlu pakai otak, hanya berdoa. Tuhan enggak perlu ngasih kita otak. Ketiga, tidak semua Tuhan yang mengerjakan. Karena kalau semua yang Tuhan yang mengerjakan, Tuhanlah pelaku firman. Saudara bukan pelaku firman. Keempat, kalau semua Tuhan lakukan, maka rajanya adalah kamu. Dan Tuhan adalah pembantumu. Demikian juga dalam hal ini.
Tuhan mengajar kita hidup bijak, harus mengerti mana yang harus dibuka, mana yang tidak boleh dibuka. Yang kedua, saudara harus tahu kepada siapa saudara harus cerita hal-hal yang pribadi. Kepada siapa? Yang saudara hanya menceritakan hal-hal yang biasa, bukan yang pribadi, bukan yang penting, bukan yang rahasia. Makanya orang yang tahu menjaga mulutnya, tahu mana yang privasi dan tidak, dia seringkali terjaga hidupnya. Dia bisa menjaga hidupnya. Sekali lagi saya tadi mengatakan orang yang terlalu obrol itu seperti orang yang punya rumah tapi nggak ada temboknya. Contoh ya, dulu ada seorang orang perempuan. Dia sudah mau menikah, saudara. Dia sudah mau menikah. Calon suaminya sangat kaya. Suaminya itu orang Chinese dari negeri Cina sana ya, bukan Chinese Indonesia. Kalau orang dari di sini ini terkenal orang Chinese yang dari Cina sana itu kalau nyimpen duit nggak di bank, tapi di rumah. Di bapak-bapak. Orang ini cerita kalau pacarnya itu, calon suaminya sudah punya rumah dan mau beli apartemen lagi. Itu uangnya itu ditaruh di rumah cuma ditumpuk, saudara. Itu $1 juta. $1 juta itu besar, saudara. Piro ya? Berapa miliar ya? 100 miliar kali ya? Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngitung. Kan 100, kalau 100.000 kan 1 miliar. Kalau $1 juta 10 miliar. berapa? 12 miliar. 12 Oh, miliar. 12 miliar. 12 miliar ya. Kalau sekarang kursnya 15 miliar. 15 miliar. Betul ya? Betul ya? Iya ya. Besar. Itu cuma ditumpuk. Dan dia selalu cerita kemana-mana. Kalau pacarnya tuh kaya. Dia tuh sebenarnya cerita bukan untuk menyombongkan. Dia tuh mau cerita. Kalau pacarnya ini percaya sama dia bahwa dia itu nggak akan nyolong. Dia ke rumahnya itu uangnya tuh numpuk di situ. Jadi di atas, di kamarnya itu terus ditumpuk gini, saudara. Tuh dia cerita, dia akan dibelikan cincin lah, mau dibelikan inilah, itulah. Saya ngomong, ngapain kamu cerita kepada orang-orang? Itu seperti orang itu langsung tahu di mana letak uangnya, walaupun rumahmu tertutup, tapi kayak nggak ada temboknya, bener nggak? Dan akhirnya bener. Memang nggak ada yang nyolong. Karena di sini meskipun gitu kan, di Amerika itu kelebihannya polisi itu di mana-mana. Ya, Pastor Tri kan tahu ya, kayak sama lah dengan Australia. Ya. Polisi itu ada di mana-mana. Kalau di Indonesia itu polisinya sembunyi, nggak ketemu. Di sini polisi di mana-mana, jadi lebih aman. Tapi akhirnya banyak yang iri kan, banyak yang iri. Wih, orang ini kan duitnya banyak. Terus ininya begini, punya surat lagi. Orang Indonesia sukanya kan yang punya surat dan sebagainya. Akhirnya banyak orang yang banyak pelakor. Pelakor ada di mana-mana. Akhirnya dibelot sama orang, difitnah. Perempuan ini cuma cari surat, dia tidak cinta kamu, dia cerita uangmu banyak, dia itu mau morotin kamu, dan sebagainya. Terus. Padahal sudah ketemu untuk konseling pranikah karena sudah mau menikah. Siapa yang salah? Setan? Enggak. Terlalu ngobrol hal yang tidak penting. Hal-hal yang pribadi dia obrol semua. Itu sebabnya di dalam rumah tangga, di dalam hidup saudara, saudara jangan terlalu terbuka banyak hal. Karena iblis bisa menghancurkan hidupmu lewat manusia, lewat temanmu, lewat orang lain karena kamu sembrono. Makanya Alkitab mengajar penguasaan diri. Penguasaan diri itu tahu kapan harus berhenti, termasuk kapan harus berhenti bicara, apa yang harus dikatakan, kepada siapa kita ngomong, dan sebagainya. Jadi, kita mulai tadi lihat ya, Simpson, hidupnya hancur karena dia membocorkan banyak hal yang seharusnya tidak dibocorkan. Tetapi kita melihat bagaimana kehidupan Daniel.
kehidupan Yusuf, kehidupan Maria. Mereka tahu menjaga mulutnya. Sehingga hidup mereka bisa terjaga. Nah, saya kira hari ini hanya itu aja yang saya sampaikan. Saya nggak tahu ini tadi berapa menit. Jadi, intinya, saudara harus belajar menjaga mulut. Tidak semuanya kita harus bongkar, tidak semuanya harus kita buka. Tidak semuanya kita ceritakan, kita harus belajar kepada siapa kita bicara, kita juga harus belajar kapan harus ngomong dan kepada siapa kita bicara. Sebelum saya serahkan kepada hostnya, mari kita semuanya berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Seringkali kami sembrono sebagai orang Kristen. Kami seringkali berpikir kami adalah orang-orang yang harus tulus. Kami harus selalu percaya segala sesuatu. Tetapi kami hari ini belajar bagaimana kami harus menguasai diri kami. Karena hanya Engkau yang dapat bisa dipercaya 100%. Tetapi manusia mengecewakan. Ada banyak orang bisa dipercaya, tetapi banyak orang yang juga tidak bisa dipercaya. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mengerti kapan kami harus bicara dan kapan kami harus tutup mulut. Dan kepada siapa kami harus bercerita, kepada siapa kami tidak boleh untuk berbicara hal-hal yang pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Pastor Deborah. Terima kasih untuk pelayanannya. Baiklah saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati sekali lagi dan kita akan mendengarkan penyampaian. Tetapi sebelum pengumuman, kita akan memberikan persembahan. Dan mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau Yesus memberkati Pastor Deborah Kristanto, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dia kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dan saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk menabur. Biar kiranya apa yang kami berikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang mau menabur, rekening ada di layar saudara. Semoga bisa terlihat ya. Persembahan bisa Anda tabur di rekening BCA. Nomornya 711-511, 7-nya 4 kali atas nama Vera Jennifer Pesak. Dan persembahan ini akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan kita di Vincero Ministries. Dan sambil saudara-saudara memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan beberapa pengumuman. Hari ini adalah perdana kita untuk ibadah umum ya, di 18 Januari 2023. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanan dari Ibu Deborah. Nah, bulan depan akan dilayani oleh Pastor Tri. Nanti kita juga akan kabarkan kembali tepatnya tanggal berapa untuk ibadah umum di bulan Februari. Dan dibuka untuk umum juga. Jadi saudara bisa mengundang teman-teman saudara sekalian untuk dapat bergabung bersama-sama. Selanjutnya kita ada kelas pengajaran. Batch 4 akan dibuka di setiap hari Minggu jam 7. Boleh mendaftar melalui Sister Hanayeni dan akan diberitahukan juga di grup. Oke, selanjutnya fellowship di hari Selasa terbuka juga untuk umum dan pembahasan tentang DI di jam 11 setiap hari Selasa di link yang sudah tertera di layar saudara-saudara sekalian. Fellowship untuk hari Kamis dan doa healing di jam 11 juga di link yang sama. Selanjutnya doa puasa di hari Jumat. Kita juga ada fellowship di jam 11 siang. Saudara-saudara juga bisa add IG yang barusan dibuat ya, jadi followernya masih sedikit. YouTube juga sudah dibuat di alamat yang tertera di layar saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita
Dan kita akan tutup ibadah di malam hari ini. Saya juga minta kesediaan dari Pastor Deborah untuk berdoa dan memberkati kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Boleh undang lagi saudara-saudara kita. Kita semua juga hadir kembali di bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Tuhan, kami rindu, kami terus diisi dengan pengajaran-pengajaran, dengan firman-Mu yang menyingkapkan banyak hal, sehingga kami menjadi orang Kristen yang cerdas, yang bijaksana, yang tahu Tuhan berjalan di dalam roh dan tahu bagaimana menginjak bumi. Kami menjadi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan dan tahu menyenangkan hati Tuhan. Kami, Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman, di dalam pengetahuan, dan di dalam karakter. Sehingga kami diberkati dalam banyak hal. Tidak hanya berkat rohani, tetapi kami diberkati dalam finansial, di dalam hubungan dengan orang lain, dengan hubungan dengan suami istri, hubungan dengan keluarga, karena kami diperlengkapi menjadi orang-orang Kristen yang cerdas. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk persekutuan Tuhan Yesus di tempat ini. Engkau telah melihat Tuhan bagaimana Tuhan mereka melayani, untuk Tuhan banyak melayani inner healing kepada banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus pelayanan Vincero ini Tuhan Engkau berkati luar biasa. Demikian juga dengan Pastor Tri dan timnya. Sehingga pelayanan ini Tuhan dapat menjangkau banyak jiwa. Ada banyak jiwa-jiwa yang mengalami pemulihan. Mereka mengalami kemerdekaan. Mereka mengalami kelepasan. Dan mereka bisa bertumbuh di dalam Engkau. Berkati Tuhan Yesus pelayanan ini semakin diperluas. Bagi dalam pelayanan di Zoom maupun di onsite, mungkin juga di YouTube dan sebagainya. Engkau berkati sehingga pelayanan ini Tuhan benar-benar dapat menjangkau banyak orang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami adalah orang-orang yang terpilih, kami adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima berkat-Mu. Biarlah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai, memberkati kami semuanya dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Terima kasih semuanya. Saya pamit. Pastor. Terima kasih Pastor Tri. God bless you Ibu Pendeta Deborah. Sama-sama. Ya. Terima